Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem alat pembayaran. Apa sih sistem pembayaran itu? Nah, di sini kita bisa melihat pengertian dari sistem pembayaran. Jadi, sistem pembayaran adalah sistem yang menyangkut seperangkat peraturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Nah, apa sih peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran itu? Nah, di sini kita bisa melihat. Jadi, peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran itu sebagai regulator, fasilitator, dan katalisator pengembangan sistem pembayaran Indonesia. Dikatakan sebagai regulator, Bank Indonesia senantiasa memastikan proses sistem pembayaran berlangsung secara tepat waktu. Sedangkan dikatakan sebagai fasilitator dan katalisator, pengembangan Bank Indonesia selalu berupaya melakukan penyempurnaan dan pengembangan terhadap sistem yang telah ada sesuai dengan perencanaan. Ada pula sejarah uang. Jadi dimulai pada abad ke-6 sebelum Masehi yang dimana dilakukan bangsa Lydia dengan cara melakukan penempaan dengan cara menggunakan campuran dari emas dan perak. Orang zaman dahulu menggunakan sistem barter untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan, tetapi hal ini tidak berlangsung lama. Seiring dengan berkembangnya perekonomian, hal tersebut membuat lahirnya uang kertas yang awalnya hanya sebagai alat bukti kepemilikan emas dan perak. Nah, di era modern sekarang, masyarakat beralih pada uang kertas, bukan lagi emas dan perak sebagai alat pembayarannya. Lanjut ya. Di sini ada pengertian jenis-jenis dan syarat uang. Nah, yang pertama apa sih uang itu? Shining star, giving, receiving, changing, believing, holding them with the stars. Feel like that. Feel like that. Selain itu, ada pula fungsi uang. Apa sih fungsi uang itu? Fungsi uang itu dibagi menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Kita bahas fungsi aslinya dulu ya. Nah, di fungsi asli ada 3 poin. Yang pertama, uang sebagai alat tukar. Yang kedua, uang sebagai satuan hitung. Yang ketiga, uang sebagai alat penyimpanan nilai. Nah, selanjutnya ada fungsi turunan. Ada 4 poin di fungsi turunan ini. Yang pertama, uang sebagai alat pembayaran transaksi yang sah. Yang kedua, uang sebagai alat pembayaran utang. Yang ketiga, uang sebagai alat pemindah kekayaan. Yang keempat, uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Nah, selain itu, ada pula nih unsur pengaman uang rupiah. Di sini ada beberapa poin. Bisa kita lihat. Nah, di sini yang pertama, bahan uang terbuat dari kertas khusus. Yang kedua, benang pengaman seperti anyaman.
Selanjutnya, punya tinta yang dapat berubah warna. Memiliki warna yang terikat, terang, dan jelas. Memiliki kode tunanetra. Menggunakan teknik cetak khusus. Memiliki gambar tersembunyi, gambar saling isi, gambar raster, yaitu terdapat tulisan NKRI yang hanya dapat dilihat dengan kaca pembesar saja. Ada pula jenis-jenis alat pembayaran non tunai. Nah, di sini bisa kita lihat. Di sini ada kartu debit, kartu kredit, cek, Viet Giro, nota kredit, nota debit, e-money atau uang elektronik, dan kartu prabayar. Selain itu, ada pula jenis-jenis penyelesaian transaksi non tunainya. Di sini terbagi menjadi dua. Yang pertama, paper based atau yang biasa disebut dengan basis kertas. Nah, jadi alat pembayaran non tunai yang berupa kertas dengan nominal tertentu yang tertera di kertas tersebut. Contohnya seperti cek, nota debit, nota kredit, dan Viet Giro. Nah, yang terakhir ada electronic base atau yang biasa disebut dengan berbasis elektronik. Jadi, alat pembayaran non tunai yang berupa kartu yang canggih dan modern. Contohnya tuh seperti ATM, kartu debit, kartu kredit, dan lain-lainnya ya. Oke, sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga video kali ini bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.